Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erlis Magdalena Laia dengan NPM 2329-11033 dari Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dengan mata kuliah IT Risk Management. Baik, materi yang pertama adalah konsep manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memproses risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Adapun definisi dari risiko manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti kegagalan teknologi, bencana alam, atau perubahan regulasi. Definisi manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko agar tidak mengganggu tujuan organisasi. Prinsip-prinsip dari dasar manajemen risiko yang pertama adalah identifikasi risiko, yang kedua pengendalian risiko, yang ketiga penilaian risiko, yang keempat pemantauan risiko. Materi kedua dengan judul Tata Kelola Risiko Teknologi Informasi. Penyebab risiko IT adalah yang pertama, penyebab utama kurangnya kontrol keamanan, yang kedua, SDM tidak terampil, ketiga, infrastruktur IT using, perubahan teknologi kecepatan, kebijakan tidak standar. Bagian 2 ada kelemahan tata kelola IT. Yang pertama ada minim kelemahan tata kelola IT. Yang pertama ada minim komitmen manajemen, yang kedua integritas IT bisnis lemah, yang ketiga tidak ada kebijakan yang konsisten, keempat monitoring dan audit kurang, yang kelima pola kemampuan tata kelola IT. Langkah-langkahnya yang pertama ada identifikasi risiko, audit IT, yang kedua penilaian dan pemetaan risiko, yang ketiga pengendalian risiko atau kebijakan prosedur, yang keempat ada pemantauan berskala, yang kelima peningkatan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya adalah manajemen risiko IT bukan tentang menghilangkan semua risiko, tetapi tentang mengelolanya dengan cerdas agar organisasi tetap tangguh dan berkelanjutan. Materi ketiga dengan judul Risiko dan Ketidakpastian. Risiko selalu dikaitkan dengan ketidakpastian, namun risiko tidak selalu sama dengan ketidakpastian. Perbedaan antara risiko dan ketidakpastian menurut Spekman 2004 dalam Serliwati 2016 adalah risiko diartikan sebagai probabilitas kerugian dari suatu kejadian, sedangkan ketidakpastian dinyatakan sebagai gangguan eksogen. Yang pertama ada contoh risiko. Yang pertama, risiko dari serangan cyber. Pelanggaran keamanan seperti peretasan sistem, pencurian data, atau serangan ransomware yang dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan operasional. Contoh yang kedua adalah kegagalan sistem. Kegagalan perangkat lunak, database, atau infrastruktur IT lainnya yang dapat mengganggu operasi bisnis dan menyebabkan kehilangan data. Contoh ketidakpastian. Yang pertama, fluktuasi harga perangkat teknologi. Perubahan harga perangkat keras, perangkat lunak, atau pelayanan IT lainnya yang dapat mempengaruhi anggaran proyek dan investasi IT. Yang kedua ada perubahan regulasi. Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah terkait IT, keamanan data, atau privasi yang dapat mempengaruhi cara perusahaan mengoperasikan sistem IT dan melindungi data. Dan yang ketiga, munculnya teknologi baru. Munculnya teknologi baru seperti AI, blockchain, atau cloud computing yang dapat mengubah landscape industri IT dan membuat sistem yang menjadi using. Materi yang keempat dengan judul Analisis Bisnis dan Risiko. Adapun pengertian dari analisis risiko bisnis adalah cara untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dapat membahayakan proyek atau inisiatif bisnis yang signifikan. Meskipun demikian, konsep ini juga dapat diterapkan pada proyek-proyek non-bisnis seperti perencanaan acara atau bahkan pembelian rumah. Yang pertama ada tujuan analisis risiko bisnis. Tujuan utama adalah
menentukan tindakan pencegahan atau mitigasi yang terdapat setiap risiko yang identifikasi. Tindakan pencegahan ini membantu perusahaan dalam menyusun skala prioritas sumber daya, mengurangi risiko yang signifikan, sekaligus memastikan agar perusahaan tetap fokus pada tujuan. Fungsi analisis risiko bisnis yang pertama, memahami risiko yang mungkin terjadi pada bisnis dan perlu memahami risiko yang mungkin terjadi secara detail mungkin untuk menentukan strategi pencegahan yang tepat. Yang kedua adalah mengambil keputusan atau solusi terbaik. Analisis risiko bisnis membantu perusahaan dalam mengambil keputusan atau menentukan tindakan pencegahan dan solusi terbaik terhadap risiko. Adapun kesimpulan dari analisis bisnis risiko adalah masalah yang ada dalam peluang yang dapat dimanfaatkan. Ini melibatkan pemahaman terhadap proses bisnis, struktur organisasi, pasar, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Analisis bisnis dan risiko tidak hanya membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan daya saing dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Dengan pendekatan yang tepat, bisnis dapat mengurangi dampak negatif dan risiko serta memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Materi kelima adalah System Development Life Cycle atau SDLC, merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola proses pengembangan sistem informasi mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pemeliharaan. SDLC adalah siklus hidup pengembangan sistem, suatu pendekatan sistem untuk membangun perangkat lunak. Ini mencangkup serangkaian tahap yang direncanakan untuk memandu dan pengembangan melalui proses pembuatan. Beberapa tahap dalam SDLC yaitu yang pertama ada perencanaan sistem. Tahap ini menekankan pada studi kelayakan pengembangan sistem. Dan yang kedua ada analisis sistem. Sistem analisis pada tahap sistem untuk memahami bagaimana nantinya akan berjalan studi literatur. Dan yang ketiga ada perencanaan sistem, menghasilkan desain sistem termasuk properti dan dokumen yang merinci. Dan yang keempat ada implementasi sistem. Yang kelima ada pemeliharaan sistem, yaitu pemeliharaan dilakukan untuk sistem bertahap beroperasional secara benar dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Materi yang keenam adalah keamanan sistem. Keamanan sistem merupakan aspek fundamental dalam dunia teknologi informasi yang dimana dalam era digital saat ini hampir seluruh aspek kehidupan terhubung dengan sistem informasi, mulai dari sektor pemerintahan, pendidikan, bisnis, hingga kehidupan pribadi. Oleh karena itu, penjagaan keamanan sistem menjadi sangat penting untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Adapun prinsip keamanan sistem adalah langkah-langkah dan mekanisme yang digunakan untuk melindungi sistem informasi dari akses tidak sah, gangguan, atau modifikasi yang tidak diinginkan. Prinsip yang pertama adalah kerahasiaan, yang kedua integritas, yang ketiga ketersediaan, yang keempat ada autentikasi, yang kelima otoritas, dan yang keenam adalah non-repudiasi. Adapun ancaman-ancaman keamanan sistem adalah segala bentuk potensi bahaya yang dapat merusak, mencuri, atau mengganggu integritas dan operasi sistem informasi. Yang pertama adalah malware atau malicious software. Dua, serangan phishing. Ketiga, serangan denial of service atau DOS. Empat adalah serangan man in the middle. Yang kelima, SQL injection. Dan yang terakhir ada insider threat. Terakhir ada hubungan keamanan sistem dan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks IT, ini mencakup risiko-risiko yang terkait dengan sistem informasi. Proses ini membantu organisasi menghindari atau meminimalisir dampak dari insiden keamanan.
Sekian penjelasan dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.